Ya, halo teman-teman, selamat datang kembali di YouTube channel Hore Institute dan Kolega Signal. Kali ini kita akan membahas tentang tes potensi skolastik untuk mata pelajaran kemampuan penalaran umum. Jadi nanti di Hore Institute dan Kolega Signal ini akan membahas materi-materi juga termasuk tes potensi skolastik. Jadi simak saja pembahasan tes potensi skolastik baik dari kemampuan penalaran umum, pengetahuan dan pemahaman umum, pengetahuan dan pemahaman bacaan dan menulis, dan juga pengetahuan kuantitatif. Nah, jadi Anda simak terus YouTube channel Hore Institute dan Kolega Signal. Jangan lupa subscribe, like, dan juga share ya ke teman-teman Anda yang membutuhkan materi tes potensi skolastik ini. Nah, baiklah teman-teman, kita akan memulai pembahasan kali ini ya. Ada sebaran materi. Jadi Anda harus mengetahui apa saja sih materi komponen yang ada di dalam tes potensi skolastik itu seperti apa sebenarnya, ya kan? Nah, jadi ada 4 ya kan yang akan diujikan teman-teman ya. Masing-masing subtes ini akan memberikan keputusan tersendiri terhadap program studi yang akan Anda ambil. Jadi ini berikan keputusan ya kan. Keputusan tersendiri gitu ya terhadap prodi yang akan Anda ambil ya kan gitu ya, prodi yang dipilih ya. Nah, seandainya Anda mau ngambil jurusan pertama psikologi gitu ya, psikologi. Nah, ini akan dibutuhkan mata subtes yang mana gitu ya kan. Apakah penalaran umum, apakah pemahaman bacaan dan menulis, apakah pengetahuan dan pemahaman umum, ataukah pengetahuan kuantitatif. Nah, itu masing-masing ada porsinya. Jadi kalau psikologi ini pasti penalaran umum masuk gitu ya. Terus ada pengetahuan dan pemahaman umum masuk di dalamnya. Jadi nilai 1 dan 3 ini harus bagus seperti itu. Nah, seandainya Anda pilih lagi jurusan ekonomi gitu ya, jurusan ekonomi, maka Anda harus bisa menggali di penalaran umum gitu ya, dan juga pengetahuan kuantitatif seperti itu ya kan. Nah, semuanya punya porsi masing-masing. Jadi Anda harus menyiapkan ya kan semua subtes yang ada di tes potensi skolastik untuk mendapatkan yang terbaik. Seperti itu ya teman-teman ya. Ya, jadi ini melihat dari distribusi soalnya, penalaran umum ini terdapat 2 bacaan diikuti oleh 14 soal dan 6 soal penalaran kuantitatif dengan alokasi waktunya adalah 35 menit ya. Hari ini saya hanya membahas tentang penalaran umum, sehingga saya lanjutkan ke sub sebaran ya materinya. Nah, ini teman-teman, Anda harus memperhatikan banget ya. Yang tadi itu sumbernya dari LTMPT, kalau yang ini dari soal UTBK 2019, data diolah ya oleh Pusat Kajian Akademik Hore Institute dan Kolega. Jadi teman-teman, nomor soal, topik bahasan, pokok pelajaran, alokasi waktu, ini jelas sekali adalah bagian terpenting dalam memetakan soal-soal tersebut. Nah, jadi soalnya tadi setelah kita baca dari LTMPT dan soal tahun lalu ya, soalnya itu terdiri dari 2 bacaan gitu ya. Bacaan 1 ya. Bacaan 1 dan bacaan 2 ya kan. Lah, bacaan pertama ini, wacana pertama itu terdiri mulai nomor ya kan, terus tersebar mulai nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada berapa nomor? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 soal berbentuk kualitatif. Kualitatif, paham ya? Jadi ada 6 soal berbentuk kualitatif, sisanya bacaan 1 ya, 7, 8, 9, 10. Sisanya 4 soal kuantitatif. Ya gitu ya. Kuantitatif. Loh, berarti kemampuan penalaran umum itu gabungan ya. Nah, nanti akan saya bahas nih pokok pelajaran ya. Jadi teman-teman, sebarannya itu harus Anda pahami dulu pertama ya. Ya gitu ya. Jadi ada 6 soal kualitatif, dalam hal ini berupa apa? Ya, nanti saya bahas lagi. Ini juga sama. Bacaan kedua juga memiliki 2 tipe soal, yaitu 6 soal kuali dan 4 soal kuanti, ya kan gitu ya. Nah, masing-masing ya tersebar mulai nomor 11,
12, 13, 14, 15, 16. Sedangkan untuk yang kuantitatifnya nomor 17, 18, 19, 20. Nah, ini adalah tes kemampuan penalaran umumnya ya itu ya, atau TPS penalaran umum ya. Nah, isinya apa saja? Nah, berarti kalau yang kualitatif isinya ini. Ini yang kualitatif yang atas ya. Yang atas ini kuali semua. Kualitatif, yang bawah ini kuantitatif ya gitu ya. Kuantitatif. Yang bawah kuantitatif. Ya, yang atas ini ada pernyataan umum wacana. Anda kan pasti tahu ya, pernyataan umum itu berarti apa? Ya, apakah ide pokok paragraf ataukah gagasan utama? Nah, itu nanti akan dipertanyakan di salah satu soal yang ada di masing-masing bacaan. Bisa juga soalnya tentang pernyataan khusus wacana. Ya, artinya berarti bisa masuk ke salah satu paragraf gitu ya. Ya gitu ya. Kalau pernyataan khusus berarti bisa masuk ke salah satu paragraf atau masuk ke beberapa kalimat penjelasan lainnya gitu ya. Nah, ada simpulan wacana gitu ya. Simpulan wacana hampir mendekati pernyataan umum gitu ya. Jadi ada simpulan wacana atau bacaan gitu ya. Nah, logika pada wacana. Logika pada wacana ini hampir kayak pernyataan khusus. Tetapi di model seperti ini. Jadi ketika di situ disajikan, nah, seandainya ini logika ini kayak apa sih contohnya? Logika wacana itu kayak apa? Contohnya disajikan bacaan ya kan? Bacaan yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi gitu ya. Pertumbuhan ekonomi tumbuh 5%, maka ya kan GDP meningkat sebesar Rp 200 triliun rupiah ya. Andaikan seperti ini ya. Nah, dalam logika pada wacana itu bisa saja ditanyakan seperti ini. Apa yang terjadi bila pertumbuhan ekonomi tidak tumbuh 5%, maka nanti Anda langsung ambil kalimat yang ada di bawahnya. Maka GDP tidak meningkat ya kan. Dan seterusnya. Nah, berarti bukan logika yang Anda pelajari seperti logika matematika itu bukan ya. Ini bukan yang matematikanya. Ini lebih ke soal bahasa Indonesianya ya. Jadi intinya soal yang di atas ini merupakan bagian dari pelajaran bahasa Indonesia gitu ya teman-teman ya. Nah, terus ada pernyataan pada grafik atau tabel. Jadi tadi bahwasanya bacaan ini diikuti oleh tabel ataupun grafik ya di bawahnya atau di samping kiri dari bacaan tersebut. Jadi bacaan itu plus, saya tambah ya, plus grafik atau tabel. Ya, ini juga sama, plus grafik atau tabel. Ya teman-teman ya. Jadi ada grafik, ada tabel seperti itu. Nah, pernyataannya dari grafik itu gimana, apakah naik turun, fluktuasi atau volatilitas. Jadi istilah-istilahnya harus Anda pahami ya. Nah, rata-rata, nah ini soal yang kuantitatif ya. 4 soal yang kuantitatif itu berupa apa saja? Berupa rata-rata, median, modus, dan kuartil. Ya, kuartilnya bisa berupa 75% terbaik. Seandainya di sini membicarakan urutan provinsi terbaik di Indonesia gitu ya. Di situ ada narasinya panjang lebar tapi tidak menyebutkan provinsinya, hanya menyebutkan data. Nah, biasanya ditanyakan 75% terbaik ada di provinsi mana ya. Itu maka kita gunakan yang namanya kuartil atas atau kuartil bawah ya, bisa kita gunakan. Atau 25% terbaik dan lain-lain ya gitu ya. Nah, istilahnya seperti itu ya dalam konteksnya bacaan. Jadi meskipun bacaan dia juga menyertakan soal-soal yang hitungan tapi bersifat sederhana gitu ya. Jadi ada kayak statistiknya gitu ya, rata-rata, median, modus, dan kuartil gitu ya. Selain itu ya, dia juga membicarakan masalah kenaikan atau penurunan seperti itu teman-teman ya. Ya, terus juga dia menyebutkan barisan aplikatif pada tabel. Maksudnya apa? Apakah yang kayak di pengetahuan kuantitatif itu ya? Bukan. Jadi berbeda lagi ini konteksnya. Jadi nanti akan saya beri contoh soal apa sih yang
barisan aplikatif itu kalau seandainya nanti contohnya saya, kita akan bahas nanti berikutnya juga akan kita bahas soal-soal. Jadi stay tune di YouTube channel Hore Institute aja, teman-teman. Ya, oke. Nah, juga di situ menanyakan masalah proporsi atau perbandingan, ya. Perbandingan atau persentase, ya. Jadi juga ditanyakan teman-teman. Jadi soal-soal seperti ini ya kan, itu nanti akan bisa juga di switch. Jadi nomor ini pasti tahun kemarin sudah keluar. Jadi nomor ini kebetulan itu persis sama kayak tahun kemarin. Kita ngambil dari soal UTBK 2019 informasinya ya. Jadi ini datanya sudah diolah. Jadi setelah kita memberikan topik bahasan ini sehingga kita bisa menyimpulkan pokok pelajarannya. Berarti intinya ada berapa sih? Intinya ada bahasa Indonesia 60% di materi ini. Materi apa? Penalaran umum ya. Penalaran umum. Ya, penalaran umum ini nggak sama kayak pengetahuan kuantitatif. Jadi teman-teman kan ada 4 tadi ya sebelumnya. Sebelumnya ada 4 ya. Saya sekalian membahas ya. Kalau ini itu gabungan bahasa Indonesia dan matematika ya. Matematika masing-masing 60% dan 40% gitu ya. Pemahaman bacaan dan menulis ini lebih ke bahasa apa? Indonesia teori. Ya, bisa hampir ke sastranya ya. Teorinya ada nanti ya, ada kayak semacam sintaksis, semantis dan lain sebagainya. Nah, kalau saya menyebutkan bacaan apa gitu ya, nanti akan disebutkan yang ditanyakan seandainya padanan kata atau apa gitu ya. Nah, itu biasanya ada di pemahaman bacaan dan menulis. Sedangkan untuk pengetahuan umum dan pemahaman umum itu dia gabungan antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris gitu ya. Nah, porsinya nanti ya kayak gini porsinya. Jadi ada 3 bacaan bahasa Indonesia dan 2 bacaan di bahasa Inggris. Jadi kalau kita ambil kesimpulan ya berarti sebanyak berapa berarti 3/5 kali 100. Berarti sebanyak 60% bahasa Indonesia Indo dan 40% Inggris. Jadi intinya itu yang diuntungkan apa? Pelajaran bahasa Indonesia. Kok bisa? Lah soalnya di sini sudah bahasa Indonesia, ya kan? 60%. Di sini semua bahasa Indonesia. Ini semua bahasa Indonesia. Dan di sini bahasa Indonesia juga mendominasi. Nah, intinya bahasa Indonesia menang di sini, ya kan? Nah, pengetahuan kuantitatif ini purely matematika. Yang ini matematika ya. Matematika pure. Nanti akan kita bahas semuanya, pokoknya kita kupas. Pokoknya jangan sampai kemana-mana. Di YouTube channel Hore Institute siap memberikan informasi tentang UTBK, khususnya tipe-tipe soal yang muncul di UTBK. Jadi nggak hanya pengetahuan kuantitatif doang, kalian belajar kuantitatif doang, ya kan? Ya nggak apa-apa, boleh. Kita akan sajikan juga nanti pengetahuan kuantitatif. Pokoknya stay tune aja, gitu ya teman-teman ya. Alokasinya itu nanti akan dibahas oleh masing-masing pemapar di pemaparan subtes yang lain. Jadi untuk kali ini saya memaparkan penalaran umum. Nanti saya akan membawakan. Jadi itu tadi subsebarannya teman-teman, cukup jelas ya. Jadi mohon dipahami betul-betul terkait dengan penalaran umum ini subsebarannya seperti apa ya kan. Nah, terus berikutnya kalau kita lihat contoh soalnya ya kan. Kita next dulu. Nah, ini contoh soalnya, ini olahan terbaru ya. Ini data terbaru. Jadi soal-soal UTBK ini memuat berita-berita terbaru biasanya. Nah, ini kita ambil kasusnya COVID-19 yang sudah merebak di Indonesia sejak tanggal 19 Maret ya 2020. Nah, ini kita ambil yang berita tanggal 5. Yang tanggal berapa? Tanggal berapa itu? Tanggal 4 ya. Tanggal 4, sorry. Kita ambil tanggal 4 bulan 4. Nah, ini ada bacaan Jakarta CNN Indonesia, jumlah pasien yang positif terinfeksi virus corona atau COVID-19 di Indonesia bertambah menjadi 2.272 orang. Pada Minggu tanggal 5 bulan 4, ini ada typo, bulan 4 ya. Bulan 4
2020, juru bicara pemerintah khusus penanganan virus corona Ahmad Yuryanto mengumumkan ada penambahan 181 kasus dibandingkan kemarin. Jumlah pasien yang meninggal dan dinyatakan sembuh juga mengalami peningkatan. Kami akan laporkan perkembangan. Catatan kasus konfirmasi positif pada hari ini telah bertambah lagi 181 orang, total menjadi 2.273 orang. Kata Yuri saat konferensi pers di Jakarta akan disiarkan langsung sampai selesai. Nah, jadi Anda bisa menyimak saja ya, ini bacaannya seperti apa. Jangan sampai soal dalam satu paragraf ini membuat Anda ambigu. Ini soalnya memang sengaja satu paragraf. Nah, selain bacaan yang ada di sini, nanti di sebelah bawah atau sebelah kiri atau sebelah kanan akan disajikan tabel, ya, tabel yang menjelaskan bacaan tersebut. Ya, tabelnya ini kalau ini masalah COVID, ya, COVID-19. Ini masalah COVID-19 ya, masalah COVID-19, ya, COVID-19. Nah, itu di sini hanya menyebutkan data orang yang mengalami infeksi virus itu 2.273 ya. Ini terus habis itu yang meninggal bertambah 198 orang gitu ya. 198 orang ya. Sembuhnya 164 ya, 198, 164 bertambah lagi dan seterusnya. Nah, ini 191 dinyatakan meninggal, 150 dinyatakan sembuh. Nah, ini ada kata kunci yang harus Anda pahami gitu ya. Nah, ini ada bacaan, ada tabelnya. Jadi tabel ini hanya menjelaskan. Ini ya menjelaskan data yang tidak ada. Menjelaskan data yang missing ya teman-teman ya. Jadi yang missing ini akan kita jelaskan di sini. Di sini menyebutkan hanya lingkup nasional, tetapi kalau kita kerucutkan dari sisi provinsi, nah ini bisa disebutkan ini per tanggal 4 April 2020 ya. Ini Jakarta, Jambi, Jawa Barat, Jawa Timur dan seterusnya. Nah, oke. Ini ada soal ya, dengan menggunakan informasi yang disajikan dalam wacana di atas, porsi dalam persen kasus COVID-19 di luar DKI Jakarta adalah titik-titik. Langsung Anda ambil. Ketika di sini ditanyakan porsi, ya, porsi ini berarti persentase ya kan? Persentase atau perbandingan ya, boleh ya. Porsi dalam persen ya kan. Kalau porsi dalam persen ini berarti langsung persentasenya berapa ya. Di luar DKI Jakarta berarti non ya kan, non Jakarta ya, dibagi nasional kan gitu ya. Nasional dikali 100% ya kan. Anda bisa menghitung sampai selesai boleh. Kalau Anda mengira-ngira it's okay juga boleh saja gitu ya. Kalau saya suka mengira-ngira karena pasti benarnya gitu ya. Nah, di sini menyebutkan total kasusnya adalah 2.273 ya. Jadi nasional saya tulis ya. Nasional itu ada 2.273 kasus ya kan. Kasus. Ya. DKI-nya 1000 berapa ini? 1124. 1124. Non DKI berarti Anda kurangi saja dari sini kan gitu ya. Nah, udah Anda kurangi saja dari sini kira-kira berapa? Oke. 13 kurangi 4 berapa teman-teman? 9. Di sini tinggal 6 ya. 6 kurangi 2. Berapa? 6 kurangi 2, 4 ya. Di sini tinggal berapa? Tetap 2. 2 kurangi 1 berapa?
1 ya. Ini 2 kurangi 1 ya kan. Betul ya. 1124 totalnya 2273 kasus gitu ya. Nah, kalau kita amati ya lebih dalam materinya ini, Mbak Anda amati dulu ya. Jadi non DKI Jakarta aja ini 1149, sedangkan DKI-nya aja 1124. Artinya kan besaran siapa? Besaran non DKI, betul nggak? Ya kan? Besaran yang di luar DKI Jakarta ya. Kalau kita pakai asumsi yang ini dibagi 2, ini dibagi 2 ini berapa? Kalau ini dibagi 2, masing-masing dibagi 2, supaya 50% gitu ya. 50%, 50%, kira-kira dapat berapa? Nah, apakah DKI ini 50%? Apakah di tengah-tengahnya sini 50%? Ya kan? Nah, asumsinya berapa? DKI ini 49% kan gitu. Yang di sini 51%. Bisa seperti itu? Bisa kalau kita pakai aturannya. Ngitungnya seperti itu. Ya, jadi tanpa harus Anda hitung pembagian senjelimet ini, Anda langsung kira-kira aja 2273 dibagi 2 gitu ya. Nah, 1 ya kan. 2 ya. 0 ya, ini 273, ini ke sana ya kan. 1 lagi gitu ya. 2 berapa ini berarti? 73 ke sini berarti 3 ya kan. 3 6 ya kan. Nah, hanya 130. Jadi untuk 50% aja itu 1130 ya kan. Nah, berarti kalau 1149 berarti kan lebih dari 30. Ya, artinya berarti kalau ini aja otomatis 51%. Kalau 1124 otomatis berapa? 49%. Nah, itu kan gampang tuh. Sehingga totalnya berapa? Ini ditambah ini berapa? 100%. Nah, jadi tanpa harus Anda hitung sampai bingung. Kalau Anda nggak bisa cara sintesis atau pembagian bersusun, lebih baik Anda kira-kira ya kan. Sehingga jawabannya adalah yang B. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, saya rasa Anda memahami yang saya paparkan. Seperti itu. Terus berikutnya ini ada sama ya. Jadi mestinya soalnya itu satu bacaan diikuti oleh beberapa soal. Jadi soalnya kita buat sama ya. Nah, ini negasi yang bersesuaian dengan penggalan paragraf tersebut adalah titik-titik. Nah, jadi kalau negasi berarti kita nggak ngomongin ini lagi ya. Berarti kita ngomongin ke dalam paragraf. Apa itu negasi ya kan? Oke. Negasi itu apa? Negasi ini adalah bentuk negatifnya, bisa berupa kecuali atau bukan gitu ya. Negasi itu bisa kecuali atau bisa juga bukan. Kalau negasi, Anda juga bisa membaca pilihan gandanya terlebih dahulu. Jumlah korban meninggal bertambah 7 orang sehingga totalnya 198 orang meninggal dunia. Nah, ini dari kata-kata ini. Terus ini. Betul nggak? Nah, ini berarti benar. Berarti bukan jawabannya. Kan yang ditanyakan hanya negasi yang bersesuaian dengan panggalan paragraf. Ya kan? Oke, yang kedua, pada Sabtu 4 April ya, tercatat ada 2092 kasus positif corona kan, kasus positif corona. Benar nggak? Tanggal 4 bulan 4 ini ada ini. Ini kan ada di sini. Oh, ternyata betul juga itu ya. Nah, coba ini. Pemerintah telah berupaya untuk menekan laju pertumbuhan pasien corona dengan menyiapkan sejumlah aturan tentang lockdown sederhana. Ya. Kita nggak pernah menyebutkan yang namanya lockdown, ya kan? Kita menyebutkan social distancing seperti itu ya teman-teman ya. Tapi PSBB itu menjadi bagian terpenting yang ada di dalam negara kita. Nah, di sini ada istilah mengatur PSBB kan gitu ya. Mengatur penetapan PSBB sehingga mungkin bisa terkendali kasus corona ini. Nah, PSBB kita bisa menyebutkan menjadi lockdown sederhana, ya. Lockdown
sederhana gitu ya. Ini bisa kita ganti dengan kata-kata itu sehingga ini benar. Ya teman-teman ya. Jadi pemerintah tidak menyebutkan lockdown bagi Indonesia, tidak, tapi lockdownnya bersifat sederhana, yaitu berupa social distancing dan physical distancing in the nation, ya, secara luas seperti itu. Jadi sebutlah saja menjadi lockdown sederhana. Nah, bagaimana dengan yang D? Pemerintah melalui juru bicara belum siap menyampaikan informasi. Apakah belum siap? Ya kan? Ada kata-kata seperti itu dalam wacana, gitu. Coba kita amati ya. Di sini menyebutkan bahwasanya juru bicara siap, ya kan? Juru bicara siap menyampaikan informasi, gitu ya. Juru bicara siap menyampaikan informasi terkait apa namanya? Terkait masa berikutnya. Jadi artinya apa? Nggak mungkin ya pemerintah nggak siap menyampaikan informasi. Pemerintah pasti siap, ya kan gitu ya. Terus yang ini, sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang mana? Yang do, gitu ya. Itu jadi clue-nya seperti itu. Ya bisa jadi kalau di situ report, ya kan, reportnya itu menunjukkan forward yang positif, maka jawabannya harus positif-positif. Jadi di situ tidak menyebutkan jawaban negatif. Maka negasi yang tepat itu berarti kan jawaban yang negatif. Yang mana? Hanya yang D saja yang negatif. Betul seperti itu ya. Jadi negasi itu negatif berupa kecuali atau bukan, seperti itu. Ya, oke, saya rasa itu clear materinya. Jadi negasi ini bentuknya negatif atau kata kalimat negatif seperti itu. Terus berikutnya ya, ini masih sama ya, masih kasus corona. Dengan menggunakan informasi di atas, maka rata-rata tiap provinsi ya kan terjadi kasus infeksi meninggal dunia sekira titik-titik orang ya. Jadi ada berapa sih orang yang apa namanya terinfeksi kasus corona ya, terinfeksi corona maksudnya, terinfeksi corona di sini ada berapa di setiap provinsinya gitu. Nah, kita amati terlebih dahulu berapa total yang terinfeksi itu ya kan. Nah, provinsinya dulu. Provinsi ada berapa total provinsi? Coba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Jadi provinsi yang terkena pada saat itu ada 32 ya. Nah, sedangkan kasus meninggal dunia ada berapa? 191 jiwa. Dari mana? Dari paragraf. Ya, dari paragraf. Sekali lagi, dari paragraf Anda simak. Ya kan? Tercatat bleng. Nah, ini ya. 191 orang meninggal dunia. Berarti kita gunakan 191 ya kan? Bagi dengan berapa ini kan? Rata-rata ini kan berarti kan apa ini? Rata-rata ini berarti total nah, dibagi apa? Dibagi N kan gitu ya, atau X bar sama dengan sigma X per N ya kan. Nah, ini rumusnya rata-rata kan seperti itu. Nah, Anda boleh hitunglah pakai X bar sama dengan 191 dibagi 32 ya kan. Saya merasa kesulitan Kak ya, atau saya nggak bisa ngitung pembagian bersusun gitu ya. Anda gampang saja. Anda pakai angka 32 ini kalikan ke masing-masing pilihan ini mana yang hampir mendekati 191 beres gitu ya. Nah, coba ini berarti ini kalikan ke pilihan. Kalikan ke pilihannya. Coba sekarang 32 dikali 4 berapa itu? 128. Nah, berarti bukan. Yang B coba. 32 dikali 7. Berapa 32 dikali 7 coba? 4, 1, 2, 2, 4. Ini 224 sedangkan di sini 191. Oh, ini berarti bukan. Nah, coba kita lari ke 5 dulu. 5. Ya. 32 kali 5. Berapa 32 kali 5? Ya, 0. Ya.
berapa ini? 1 ya. 160, hampir mendekati, masih belum ya, tapi belum. Coba 6 32 kali 6. Berapa ini? Di sini 2, di sini nyimpen lagi 1, ini 18, ini 192. Mirip ya. Ini 192, ini 191, kan mendekati ya. Nah, inilah jawabannya. Berarti jawabannya yang mana? Yang E. Betul gak teman-teman ya? Jadi kalian bila mana menjumpai soal yang kemungkinan besar tidak bisa Anda hitung, Anda bisa hitung dengan cara mengalihkan atau membagi dengan pilihan ganda ya, tergantung rumus soalnya. Jadi konsep itu harus Anda pahami. Konsep apa? Konsep menghitung rata-rata, menghitung median, menghitung kuartil dan lain sebagainya. Nah, jadi selain rata-rata juga disajikan soal tentang kuartil, tentang median, macam-macam, ada modus ya, itu dan lain sebagainya ya. Jadi soal-soal seperti itu harus Anda amati baik-baik. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Nah, ini sekarang ada soal ya tentang hitungan lagi, masih sama ya. Dengan menggunakan informasi di atas, jika dalam kasusnya akan terjadi kenaikan 5% tiap tanggal genap dan 6% tiap tanggal ganjil, maka perakiraan orang terinfeksi di Jawa Timur ya kan, tanggal 11 April adalah sebesar titik-titik orang. Kalau kita ambil asumsinya tanggalnya mulai tanggal 5, tanggal 6, tanggal 7, tanggal 8, tanggal 9, tanggal 10, tanggal 11, kan seperti itu. Ya. Masing-masing kita petakan tanggalnya, mulai kasusnya kan tanggal 5 ya. Tanggal 5 ini punya kasus di Jawa Timur sebesar berapa? Ini 188. Seperti ini ya teman-teman ya. 188 ya. Di tanggal 5 ini kasusnya ya. Jadi saya tulis di sini kasus. Ya. Terus ini ada rasio ya. Rasionya berapa? Setiap tanggal ganjil itu kenaikannya berapa? Nah, ini coba Anda amati. Setiap tanggal genap, maka naiknya ada 5%. Berarti ini 5% apa berapa ini yang tanggal 5 ini? Nah, tanggal 5 kan ganjil, berarti 6% ya. Tanggal 6 ini 5%, tanggal 7 6%, tanggal 8 ini berapa tanggal 8? 5% ya. Tanggal 9 6% ya, betul ya. Tanggal 10 5%, tanggal 11 6% ya kan. Kalau Anda bingung, seandainya kan gini sebenarnya ngitungnya. Ini dikalikan ini nanti ketemu masuk ke sini, terus kali lagi ke sini ketemu dimasukkan sini, masuk lagi ke sini, masuk lagi ke sini, kalikan ini masuk ke sini kan gitu ya. Masuk ke sini terus ke sana, kalikan lagi, masuk ke sini terus dikalikan dan seterusnya ketemu ya kan gitu. Ini adalah hasil akhirnya pada tanggal. Nah, berarti pada tanggal 11 nggak perlu Anda hitung ininya, nggak perlu Anda masukkan penghitungannya kan gitu ya, kan selesai finish di tanggal 11. Nah, cara Anda mengalihkannya bagaimana kira-kira kan gitu ya. Nah, Anda juga harus paham di sini apakah Anda manual satu-satu terus Anda kalikan gitu ya, ataukah Anda pakai rata-ratanya saja atau bagaimana? Boleh. Jadi Anda pakai rata-rata saja. Rata-ratanya berapa? 6 tambah 5 tambah 6 tambah 5 tambah 6 itu 2 3 4 5 6. Itu 2 3 4 5 kurang 1 ya. 5 dibagi 6 ya. Seperti ini. Ya, berarti di sini X barnya ketemu 6 kali 3, 5 kali 3. Berarti 18 ditambah berapa teman-teman? Ditambah 15. Dibagi 2 ya. Berarti 33 dibagi 2. Nah, berarti rata-ratanya itu bagi 2 dibagi 6 ya, dibagi 6. Berarti 33 dibagi 6 ya. Berapa kira-kira? 5 ya kan? 5,5. Nah, berarti rata-ratanya 5,5 yang akan kita pakai penghitungan. Nah, karena ini penjumlahannya itu sampai sebanyak berapa kali? Sampai sebanyak berapa? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3,
4, 5, 6 sampai 6 kali, maka nanti kita pakai rumus pertumbuhan. PO Pn sama dengan PO 1 plus R pangkat N. Ini rumus pertama, ya kan? Bila eksponensial. Bila bukan eksponensial, ya. Bila bukan eksponensial, berarti gimana? Pn sama dengan PO 1 plus R kali N. Seperti ini ya, teman-teman ya. Ya, oke. Sampai sini clear dulu. Ya, ada yang masih bingung mungkin Pn sama dengan ini rumusnya ya. Jadi rumusnya Anda pahami dulu rumusnya. Ya, jadi itu tadi bahwasanya kita bisa menggunakan dua rumus ini, rumus yang pertumbuhan pakai eksponensial atau pertumbuhan yang aritmatik kan seperti itu. Nah, karena penambahannya itu berdasarkan rasio, ya kan? Berdasarkan rasio ya otomatis dia eksponensial kan gitu ya. Berarti kita pakai rumus yang atas ini teman-teman ya, rumus yang atas. Nah, caranya gimana? Berarti kita masukkan dulu ke dalam rumusnya ya. Saya hapus beberapa section ya teman-teman ya. Jadi saya erase dulu. Ya. Nah, oke, kita hitung dulu ya. Ya, berarti di sini Pn, gitu ya. Pn sama dengan PO, gitu ya. 1 plus R pangkat N, gitu ya. Berarti P untuk hari ke berapa? Hari ke berapa ini? Tanggal 11 ini. Ini kan tanggal 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti hari ke-6. Berarti P6 ya. P6 sama dengan PO-nya 188. 1 ditambah 5,5% dipangkatkan dengan 6. Seperti ini ya teman-teman ya. Berarti nanti P6 itu akan sama dengan 188 ya, 1 plus 0,055 pangkat 6 seperti ini ya. Nah, berarti nanti jadinya saya hapus lagi yang sebelah sana mungkin biar mudeng ya. Nah, jadi nanti sudah kita hitung ya bahwasanya P6 itu akan sama dengan 188 1 plus 0,0 ya 055 pangkat 6 ya. Berarti di sini P6 sama dengan 188 1,055 pangkat 6 ya kan. Nah, perkiraannya berapa? Kalau kita kira-kira ya hasilnya ya berapa? Kita kalikan, terus kita pangkatkan ya, terus kita kalikan, maka perkiraan hasilnya adalah 259 kasus seperti itu ya. Jadi ada tren yang naik sehingga jawabannya adalah yang seperti ini ya. Jadi kurang lebih materi penalaran umum ini Anda harus paham juga tentang matematikanya menghitung ini gimana ya kan. Nah, oke, selain bacaan kita juga harus bisa menghitung dengan tepat dan benar. Oke, saya lanjutkan lagi di sini ya. Simpulan yang tepat sesuai dengan wacana di atas adalah titik-titik. Jadi ini kita bicara tentang wacana ya. Kita nggak ngomongin tabel lagi ya. Oke, pemerintah telah berupaya menekan laju pertumbuhan jumlah pasien corona dengan menyiapkan jumlah aturan tentang pembatasan sosial berskala besar. Ya. Terus yang kedua, sementara jumlah yang dinyatakan telah sembuh juga bertambah menjadi 164 orang, bertambah 14 orang dari hari sebelumnya, ya. Apakah ada kata-kata 164 di dalam paragraf yang ada di situ? Tidak ada, ya kan? Berarti salah lagi. Sementara jumlah yang sembuh, yang telah sembuh, ya kan? Yang telah sembuh juga bertambah nih orang ya, bertambah menjadi 164 orang, bertambah 14 orang dari hari sebelumnya. Ini sama ya pilihannya ya, berarti masih salah lagi. Masih terjadi penularan kasus COVID tanpa gejala, beberapa orang yang belum mengetahui bagaimana mereka terindikasi virus tersebut. Yang E, terjadi kenaikan kasus terinfeksi virus setiap harinya. Pemerintah meyakini di luar masih terjadi penularan kasus positif tanpa gejala. Nah, kira-kira kita ambil dari simpulan yang ada di dalam paragraf, ya kan? Nah, yang mana berarti teman-teman? Coba kita amati terlebih dahulu di akhir paragraf, ya kan gitu ya. Atau
dalam peraturan tersebut, Menteri Kesehatan berwenang untuk menetapkan PSBB di suatu wilayah. Coba kita naik ke atas, ya. Peraturan pemerintah mengatur dan seterusnya, ya kan. Juga menerbitkan Permenkes tentang pedoman PSBB. Ini masih PSBB ya. Nah, coba kita ke atas lagi. Pemerintah telah berupaya menekan laju pertumbuhan jumlah pasien corona dengan menyiapkan sejumlah aturan tentang pembatasan sosial berskala besar. Ya, di antaranya Kepres tentang kasus dan seterusnya gitu ya. Nah, ya, berarti intinya apa? Pemerintah telah berupaya menekankan laju pertumbuhan pasien corona dengan menyiapkan apa? Dan menyiapkan sejumlah aturan. Di situ kan ada. Tetapi tidak mencerminkan semua keadaan yang ada di paragraf. Coba di paragraf awal dia membicarakan apa? Kasusnya, kenaikan, ya kan? Yang ini awal ini ya, bagian awal ini satu paragraf teman-teman ya. Paragrafnya memang banyak. Ya, yang bagian awal ya, saya nggak ngomongin paragraf pertama, ini bagian awal membicarakan tentang kenaikan kasus, ya kan gitu ya. Yang di sini mulai dari sini menekankan biaya laju ini berarti menekan kenaikan, berarti, ya kan? Yang seperti itu, ya kan? Menekan kenaikan, ya kan? Kenaikan kasus, menekan kenaikan kasus dan seterusnya. Nah, jadi yang paling relevan itu adalah bagaimana kenaikan kasus bisa ditekankan seperti itu. Dengan cara apa? Nah, dengan cara kebijakan. Jadi ini adalah kebijakan yang dapat mengatur kenaikan kasus, sehingga pilihannya adalah yang A. Nah, berarti intinya simpulannya ada di akhir paragraf seperti itu, teman-teman ya. Oke, kurang lebih tes potensi skolastik untuk subtesnya kemampuan penalaran umum sampai di sini. Mungkin kita akan melanjutkan di pertemuan berikutnya di YouTube channel Hore Institute. Jangan lupa Anda simak YouTube channel Hore Institute terkait dengan tes potensi skolastik ya. Bye bye, sampai jumpa di video-video yang lain.